Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak Ustaz kelas 6, kembali kita belajar PAI, yaitu masih melanjutkan materi tentang zakat, yang untuk hari ini kita belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Namun sebelum itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak Ustaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi anak-anak Ustaz, surat At-Taubah ayat 60 ini adalah berisikan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, atau yang dikenal dengan asnaf yang 8. Selanjutnya anak Ustaz akan menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir. Siapa itu orang fakir? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang fakir ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai penghasilan tetap, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka orang fakir ini berhak untuk menerima zakat. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat yaitu orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang miskin ini dia mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan, akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka orang miskin ini berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat yaitu pengurus zakat atau dikenal dengan amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, maka orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikan zakat itu dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang keempat, orang yang berhak menerima zakat yaitu mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Maka orang mu'alaf ini berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya yang kelima, orang yang berhak menerima zakat yaitu garim atau orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Nah, dia berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat, bukan untuk kepentingan berjudi, bukan kepentingan untuk melakukan hal-hal yang buruk, tetapi dia berhutang untuk kebaikan dan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Nah, maka dia berhak untuk
menerima zakat. Nah, inilah disebut dengan gharim, orang-orang yang berhutang. Yang keenam, orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang berjuang pada jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk pertahanan Islam di zaman Rasulullah. Fi sabilillah itu juga mencakup orang yang berjuang pada kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mendirikan musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit atau yang lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat yaitu hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Kemudian yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, anak-anak Ustadz, inilah 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, hikmah berzakat. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah hikmah dari berzakat. Baiklah anak-anak Ustadz, kita sudah belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari berzakat. Selanjutnya antum kerjakan latihan yang ada pada modul kita, yaitu pada halaman 168 sampai halaman 174 ya. Nanti dikerjakan, difotokan sama Ustadz. Oke, syukron anak Ustadz. Kita sudahi pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.